Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai definisi fluida dan sistem fluida pada kendaraan bermotor. Kelompok kami beranggotakan pertama Abian Ananda Virel, Adil Fadilah, Ahmad Rafi Albaro, Akbar Hoirul Misbah, Aldi Wijaya, dan Erminio Raffi Marsal. Selanjutnya untuk materi pertama yaitu pengertian atau definisi dari fluida. Fluida adalah zat yang dapat berubah bentuk secara terus-menerus jika terkena tegangan geser, meskipun tegangan geser itu kecil. Tegangan geser adalah gaya yang mengakibatkan deformasi pada fluida. Fluida dibagi dalam dua bagian, yaitu cairan dan gas. Cairan tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Dan bila terdapat di suatu tempat, maka cairan tersebut akan mengambil tempat yang sesuai dengan bentuk tempatnya. Kemudian gas adalah zat yang dengan mudah dimampatkan atau compressible dan dapat mengembang mengisi seluruh ruangan tempatnya. Fluida berdasarkan aliran. Fluida stasioner. Kecepatan fluida di setiap titik tetap konstan panjang waktu. Fluida tak stasioner. Kecepatan fluida berubah dengan waktu. Aliran laminar. Aliran fluida yang terjadi secara teratur dengan garis aliran yang sejajar. Biasanya terjadi pada fluida yang bergerak dengan kecepatan rendah. Aliran turbulen. Aliran fluida yang tidak teratur dengan garis aliran yang saling bertabrakan. Fluida diklasifikasikan sebagai fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Dalam fluida Newtonian terdapat hubungan yang linear antara besarnya tegangan geser yang diterapkan dengan laju perubahan bentuk yang diakibatkan. Dalam fluida non-Newtonian terdapat hubungan tak linear antara besarnya tegangan geser yang diterapkan dan laju perubahan bentuk sudut. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu sistem fluida pada kendaraan bermotor. Sistem fluida pada kendaraan bermotor adalah suatu sistem yang menggunakan cairan bertekanan untuk melumasi, mendinginkan, dan mengontrol berbagai komponen mesin. Jenis fluida yang digunakan pada motor adalah oli mesin, yaitu untuk melumasi bagian-bagian bergerak di dalam mesin seperti piston, silinder, dan poros engkol. Oli juga membantu mencegah gesekan dan keausan yang dapat menyebabkan kerusakan mesin. Kemudian ada cairan pendingin atau coolant. Cairan pendingin ini digunakan untuk mendinginkan mesin untuk mencegah overheating. Cairan pendingin biasanya digunakan dalam sistem pendingin air atau air cooled dan sistem pendingin cair atau liquid cooled. 3. Minyak rem. Minyak rem berfungsi untuk mendorong piston kecil pada kaliper motor. Hal ini dapat terjadi karena minyak rem tidak bisa dimampatkan incompressible, sehingga minyak rem mendorong piston kecil pada kaliper motor. Saat pengendara menekan tuas rem, gaya mekanis diteruskan ke master silinder rem yang mengubahnya menjadi tekanan hidraulik pada minyak rem. Tekanan ini menyebabkan minyak rem mengalir melalui selang rem menuju kaliper rem, mendorong kaliper rem keluar dan menekan kampas rem ke arah cakram rem. Gesekan antara kampas rem dan cakram rem menghasilkan pengereman yang memperlambat atau menghentikan putaran roda setelah tuas rem dilepas. Tekanan hidraulik berkurang, piston kaliper kembali ke posisi semula dan kampas rem menjauh dari cakram sehingga roda bisa berputar bebas kembali. Selanjutnya yang keempat, bensin atau bahan bakar.
Bahan bakar dialirkan dari tangki bensin ke karburator. Pada karburator terjadi proses pengkabutan bahan bakar. Kemudian dialirkan menuju ruang bakar. Pada ruang bakar, bahan bakar dimampatkan atau dikompres. Kemudian diberikan percikan api sehingga terjadi pembakaran. Pembakaran inilah yang menghasilkan energi untuk menggerakkan motor. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.